topik pertemuan ketiga ini ya. Bahasanya mengenai pengelolaan program dan aksi sosioekonomi ekosistem digital. Salah satu Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar Prof, tapi kadang-kadang putus-putus Prof. Oh ya, mungkin karena pakai tethering nih. Baik, saya lanjut saja nih. Jadi materi ini sudah saya share ada di upload di course ya, nanti boleh ada, mungkin sudah dilihat ya, meskipun ada saya revisi beberapa slide, tambahi ya. Baik, kita lanjut nih. Untuk topik pertemuan ketiga ini, capaian pembelajaran yang ditargetkan adalah kita mampu menjelaskan siklus program SED, ya, mampu menjelaskan contoh pengelolaan program, ya, lalu contoh aksinya tentang sosio ekosistem digital. Ya. Baik, untuk subbahasan pertama tentang siklus program SED, ini tayangan atau tampilan ini cukup jelas nggak? Lihat ya. Agak kecil hurufnya Prof. Ya, jadi ini sebagai gambaran ya. Dalam kaitan ekosistem digital itu ada aktivitas riset ya, ini ya. Saya kasih tanda ini merah-merah ya. Kemudian ada pengembangannya, riset dan pengembangan. Nah, pada intinya yang ingin ditampilkan di gambar ini bahwa ekosistem digital ya itu melingkup memang bidang-bidang yang saling berkaitan ya, tidak saja ICT ini ya, teknologi komunikasi ya, informasinya, juga sosionya ya, aspek sosial, juga biological metaphor ya. Ini rangkaian activity ataupun sub-subnya digambarkan mulai dari ini kalau di sosial ya, social constructivism ya, demokratik prosesnya ya, ekonomi development dan sebagainya, termasuk bagaimana keinovasiannya ya, lalu aspek biologi dan dari naturalnya ya, mulai dari struktur, strateginya, instrumen sampai proses pelaksanaannya ya. Nah, di gambar berikutnya ya, ini digital ecosystem nah ini ya, ada 3 rumpun paling tidak nih. Ilmu sosial ya, terlihat ya ini ya. Memang agak kecil nih, saya copy dari buku nih. Kemudian computer science, natural science. Apa misalnya kalau kita lihat di aspek sosialnya nih, bagaimana community ataupun penggunanya ya, komunitas pengguna, kemudian bagaimana bahasa yang digunakan ya, untuk interaksinya, lalu norma-norma regulasi, panduan ya, yang terkait, layanan untuk publiknya seperti apa, ya, termasuk bagaimana infrastruktur yang berorientasi layanan. Ini dari sisi aspek atau keilmuan sosial. Kemudian sisi komputer science-nya yang perlu di support atau diadakan ya, dalam kaitan kita memahami bagaimana kategori penggunanya, ya, formal bahasa formalnya yang digunakan juga terkait nih, apalagi kalau di pemrograman ya itu perlu memang basis IT-nya nih atau komputer. Kemudian infrastruktur ya, lalu bagaimana arsitektur ya yang berorientasi layanan ya, itu juga penting dari sisi supporting ilmu komputernya. Kemudian hal-hal lain ya yang berkaitan penyimpanan, temu balik dan sebagainya. Nah, kemudian natural science-nya ini berkaitan bagaimana lingkungan evolusi untuk distribusi ya, dalam kaitan jaringan infrastruktur ya yang dinamis, adaptif dan mudah dipelajari dalam skala yang diharapkan ya. Jadi pengembangan ekosistem digital tidak bisa hanya bidang komputer saja, harus bidang lain termasuk sosial ya, natural science yang memperdulikan atau memperhatikan berbagai hal ya. Kita lanjut ya. Nah, ini gambar tambahannya ya, framework dari bagaimana 3 disiplin ini untuk digital ekosistem digital ya.
Ini ada natural science ya, perannya di sini ya. Kemudian computer science ya, digitalisasi media sampai pada ilmu sosialnya ya, social science ya. Ini berkaitan dengan orangnya nih, interaksinya, pemahaman antar pengguna ataupun pengelola maupun pengguna ya, perancang, pendesain ya. Kemudian bagaimana aturan main ini berkaitan dengan orang ya. Ini di sini ya. Nah, ini sintesis softwarenya di sini, baik komputer maupun natural science ya. Sementara di sini software use-nya, penggunanya nih, pengguna software. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika akan dikembangkan ekosistem digital mesti berkolaborasi 3 elemen ini ya, paling tidak 3 ini ya, untuk kelancaran program yang baik. Nah, adik-adik yang berbahagia ya, kalau kita cermati memang di kondisi terutama ekosistem sosialnya itu bisa dari berbagai dimensi berkaitan misi dan fungsi sesuatu ya, atau domain horizontal peran sesuatu hal ya, lalu proses pendidikan dan training ya, misalnya terkait dengan ekosistem ya digital ya. Kemudian partisipasi komunitas, ya, konektivitas digitalnya, kemudian dari segi waktu ini kita mengenal kalau di sistem sosial ya itu ada istilah kelompok elit dan yang sosial secara umum. Nah, bisa kita bedakan di sini perbandingkan kalau orientasi elit mungkin kepada inilah produksi yang orientasi ke mereka. Sementara kalau di sosial secara umum ini untuk masyarakat ya. Mereka kalau di sini orientasi mungkin kepada keuntungan ya, pengembangan usahanya ya. Kemudian dalam hal partisipasi juga terbatas ya. Nah, dominan perannya juga mereka mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu, tapi kalau di sistem sosial yang lebih luas akan lebih banyak lagi yang terlibat ya untuk masyarakat umum berbagai level ya. Ini sebagai penggambaran secara mudah. Barangkali kita masih terbatas pada banyakkan di sini ya. Sementara kelompok-kelompok pengembang ataupun perintis ini mesti memang terbuka atau memberikan kesempatan pada pihak ini untuk berkembang juga. Nah, dimensi dari model ekosistem sosial bisa kita cermati di sini ada berapa nih? Dalam pengerjaan, kehidupan dan pembelajaran ini ada 7 ya. Jadi yang utamanya nih leadership, kepemimpinan, misi, mediasi dan pengelolaan ekosistem itu sendiri ya, harus ada, harus jelas ya. Kemudian kolaborasinya ya, proses mediasi ya untuk berbagai pihak yang terkait ya. Tadi misalnya kan dari sisi keilmuan saja ada sisi keilmuan sosial, ada komputer, ada natural science ya. Ini perlu juga proses ini mediasi antar pihaknya. Bagaimana mengembangkan suatu ekosistem digital yang bisa bagus dengan mengakomodir norma-norma ataupun kerjasama antar pihak yang baik. Kemudian ini juga mengidentifikasi dan membangun kepercayaan antar pihaknya, ya. Melakukan pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi, tentu juga ini antar pihaknya harus diajak berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana mengusung adanya partisipasi masyarakat nih, ya, dan bagaimana mereka difasilitasi supaya maju, termasuk ini ya penggunaan teknologi digital ya yang baik seperti apa sesuai dengan level atau kemampuan masing-masing. Mungkin ada paket-paket training yang cukup 1 minggu, ada yang harus 1 bulan dan sebagainya. Nah, ini sebagai model pengembangan ekosistem sosial terkait dengan digitalisasi di berbagai sektor ya. Nah, ada yang berbahagia di dalam tahap ini yang saling berpengaruh ya. Ini kalau kita lihat judulnya nih, The Social Ecosystem Synergy ya, lingkaran sinergi pengembangan ekosistem sosial ya, dan dalam kaitan juga termasuk untuk digitalisasi ya. Ini mulai dari identifikasi dari problemnya, misinya ya,
kemudian hal-hal yang terkait, mapping ya, di bagaimana dilakukan ya secara terpadu, kemudian mengembangkan jejaring yang ekstensif, aktivitas koproduksi, kemudian pada akhirnya sampai pada luaran ekosistem seperti apa ya. Jadi bisa kita lihat memang tadinya kalau lancar jaringan tadi saya akan berikan contoh yang posyandu, kalau tadi yang dari YouTube ya, ada program-program yang pemerintah sejak tahun 2011 melakukan ya dengan teknologi berbasis IT untuk pendataan peserta-peserta posyandu yang aktif ya. Nah, sekarang masih berjalan juga sekitar berarti sudah 10 tahun ini ya. Nah, ini berkaitan bagaimana kita membandingkan ekosistem ya produksi dari di sisi perusahaan atau firm ya maupun kepada pasar yang ada ya customer ya final customer ya. Nih, sistem terintegrasi. Jadi mungkin orientasi berkaitan ada produk atau layanan atau yang komplement ya. Ini perlu proses-proses yang terstruktur ya berbasis ekosistem dan itu melibatkan berbagai pihak. Ini juga struktur berbasis ekosistem ya supaya terjadi ada keseimbangan baik dalam proses pelaksanaan maupun monitoring dan pengelolaan lebih lanjutnya. Nah, kalau kita cermati ya bagaimana kelancaran atau keberhasilan platform digital ya diukur atau diketahui prosesnya ya. Ini kita lihat di sini metriknya ataupun hal-hal yang dicermatinya. Kemudian ini contoh company-nya nih ya. Adik-adik pasti mengenal ada Uber ya, ada BlaBlaCar ya, Alibaba ya, JE Digital, Klöckner ya. Ini nama-nama company-nya. Nah, di sisi ini adalah metriknya nih. Ada yang orientasi revenue, ada yang funnel of transaction ya, ada profit dan market share ya. Ini Uber misalnya. Kemudian ada yang kualitas nih, customer satisfaction rating dan survei nih, Booking.com maupun company yang lain. Ada berkaitan dengan keanggotaan membership ya, misalnya. Ada yang utilization rate ya, itu banyak variasinya yang sudah berkembang. Ini lingkup yang global sekarang ini berkembang ya. Nanti bisa kita lihat apa yang sudah coba dirintis di Indonesia ya. Adik-adik ini pernah melihat barangkali gambar dari Global Connectivity Index tahun 2018 ya. Kita masih di urutan berapa nih? 64 ya, skornya 33. Memang ada beberapa negara yang skornya sama nih, India, Maroko ya, masih di bawah Vietnam sama Lebanon ya. Ini Indonesia ada di sini ya. Jadi yang nomor 1 Amerika ya, Singapura nomor 2 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Nah, aspek-aspek kunci dalam pengembangan digital nasional Indonesia ini sudah mencoba juga ya dengan berbagai strategi atau kebijakan aturan yang diberlakukan atau dikembangkan termasuk nih digital ekosistem mulai dari ICT company ya industri-industri penting atau kunci yang berperan atau berkaitan kemudian dari pengelolaan kebijakan pemerintah pendidikan ataupun infrastrukturnya ya berkaitan ICT ini sudah dimulai ya. Ada yang menyangkut kepada platform data atau intelijennya, ada cloud dan data center, broadband ya, jaringannya ya. Kemudian smart device dan sensor. Nah, ini beberapa data IoT, big data, kemudian kecerdasan buatan ya. Lalu data center, ada cloud, ini sudah mulai bergulir ya. Bahkan sampai mungkin kita juga sekarang sudah ikut mengaplikasikan ketika menggunakan Zoom lalu merekam ya itu dengan cloud ya sudah bergulir. Sisi yang lain aspek SDM-nya ya. Terutama berkaitan dengan keterampilan atau skill-nya. Di bisnis, digital spesialis, digital user ya.
kemudian digital governance ya, baik stakeholder-nya, kemudian perhatiannya untuk community atau masyarakat, struktur pengorganisasian, delivery dan sebagainya ya. Ini akan membutuhkan banyak personel yang memahami keterampilan-keterampilan yang atau menguasai keterampilan yang diperlukan. Nah, aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan ekosistem digital itu tidak saja infrastruktur ya, digital security, juga bagaimana isi konten dan pelayanannya, kemudian bagaimana covering daripada proses digitalisasi, kemudian kelembagaan yang menangani. Ya. Ini harus diisi oleh berbagai pihak yang akan mengawal posisi atau pos-pos tersebut. Nah, di berbagai negara, ya, ini bisa kita lihat memang mereka memberikan strategi atau melakukan strategi atau kebijakan untuk pengembangan ICT. Ya. Kita di Indonesia barangkali mengenal ini. Ya. Bagaimana membuat Indonesia pada suasana atau arah 4.0 ya. Kemudian Nigeria ini ada, ya. Ini mana? Jerman ya, Singapura, ya. Kanada, kemudian Malaysia, Smart Digital Malaysia, kemudian negara-negara lain, termasuk Argentina. Ya. Jadi disebut ini 156 negara telah merilis pengembangan ICT-nya ya, dalam bentuk master plan. Ya. Ini sudah ada. Nah, kita lihat data bagaimana pengguna internet di Indonesia 10 tahun yang lalu ya, 2010 sampai 2 tahun lalu. Kalau kita cermati di hasil sensus 2020, sebenarnya ada yang lebih menggambarkan. Saya pernah tanyakan barangkali pekan lalu atau di mata kuliah lainnya. Ini meningkat terus dan ini membutuhkan juga tenaga-tenaga pengelola bidang internet yang semakin banyak. Ya. Nah, Indonesia Broadband Status kondisi 2017 ya. Kita bisa lihat di sini mudahnya nih ya. Untuk pengelolaan sekolah ya atau pendidikan nih. Yang terkoneksi dengan internet, lalu yang belum totalnya ya. Ini berarti sudah lumayan, sudah lebih banyak yang terkoneksi internet ya untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Rumah sakit ini masih beda sedikit nih antara yang sudah dengan yang belum ya. Kemudian puskesmas masih banyak yang belum nih not connected ya. Ini total 9.000. Dan harapannya memang semua bidang ya di pendidikan ini sudah 81,3 ya. Kesehatan ya. Rumah sakit baru 58%, puskesmas 37% ya. Kemudian logistik, government dan berbagai hal termasuk bagaimana mengurus ini IMB itu saya lihat di YouTube atasnya. Tadi saya sebelum jam kuliah saya coba ada sebenarnya. Nanti boleh adik-adik coba cek di berbagai sektor yang sudah merintis penggunaan layanan berbasis ICT. Nah, rintisan pengembangan ICT secara nasional di Indonesia ini memang sudah diawali sejak tahun 2000 ya. Ada tim koordinasi telematika namanya. Terbaca nggak nih? Masih ya, bisa ya. Tim Koordinasi Telematika Indonesia, TKTI, ya. Dengan kebijakan ini dari Presiden ya, nomor 50 tahun 2000 ya. Kemudian Tim Koordinasi Telematika Indonesia tahun 2003, Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2003 ya. Ada Dewan TIK Nasional, Detiknas ya, 2006 ya. Perkembangan 3 tahun sejak peraturan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adanya Wantiknas, Dewan TIK Nasional ya. Beberapa rumusan sempat saya
share pada pertemuan barangkali yang lalu atau di mata kuliah TPK ya. Ini berdasarkan aturan nomor 1 tahun 2014 ya. Ini sebagai perkembangan tadi memang ada perhatian meskipun kita maklumi masih banyak kendala atau tantangan yang dihadapi ya, terutama di infrastruktur ya, dan SDM. Nah, akses kepada infrastruktur dan layanan digital ya, mencoba ya di kemudian untuk bidang bisnis ya, untuk keamanan data ataupun transform digitalisasinya, pendidikan latihan ya, termasuk mempermudah akses kepada layanan maupun infrastruktur digital itu sudah ada ya. Dan juga penyediaan sarana untuk akses bagi user ya sudah dimulai. Nah, agenda pengembangan digital Indonesia barangkali pernah ini file ini tayangan ini pernah lihat slide ini ya dengan visi pengembangan ya mulai dari ada kebijakan atau regulasinya, infrastruktur ya, kemudian ekosistem ICT, security, SDM maupun digital governance ya untuk berbagai bidang ya. Nah, ini termasuk juga di community and social development ya. Sustainable economic development, encourage business investment, dan national resiliency and governance. Ya. Ada paling tidak 4 hal utama ya visi digitalnya, ini yang di tengah nih. Kemudian prioritas pengembangan secara nasional, ini yang di tengah ya. Ini, community and social development, sustainable economic development, nih. Kemudian national resilience and governance, ya. Lalu yang keempat ini. Ya. Ini ada 4 prioritas pengembangan secara nasional. Nah, fokus-fokus sektor apa saja yang diutamakan ya? Kita lihat di sini ada pertanian, pariwisata, ya, transport dan logistik, kesehatan, pendidikan, keuangan, e-government, dan smart city. Kemudian 6 kunci enabler-nya untuk memperlancar ya, ada berkaitan dengan strategi, kebijakan, dan regulasi secara nasional, kemudian infrastruktur, ya, ekosistem industrinya, keamanan, SDM, dan governance digital. Nah, ini memang yang besar ya, IT ini, atau digitalisasi. Ini barangkali adik-adik juga pernah lihat nih, Digital City Application Improve ya, bahwa ternyata aplikasi secara digital meningkatkan kualitas hidup, meskipun belum merata berbagai halnya ya, berkaitan dengan pengaruh pada pekerjaan, kepada cost of living ya, atau living cost, keamanan ya, kenyamanan, kemudian kesehatan, lalu sisi lingkungan maupun partisipasi masyarakat atau kemudahan mendapatkan layanan yang lebih bagus ya. Ini presentasinya berdasarkan survei 2018. Nah, ada satu cermatan dari para eksekutif yang bernavigasi di dunia ekosistem digital ya, yang menurut mereka penting ya, antara lain ini, bagaimana sektor akan berubah sebagai hasil dari peluang baru yang tersedia melalui ekosistem digital saat ini. Salah satu permasalahan atau kendala barangkali memang belum rata ya antar negara, apalagi juga di satu negara seperti kita Indonesia juga masih bervariasi dalam kaitan akses internet maupun sarana maupun pemahaman yang belum rata untuk kaitannya dengan aplikasi IT. Ya. Kemudian titik sentral, fokus apa yang perlu diselesaikan atau diupayakan untuk menjadi perhatian pelanggan ekosistem ini. Dengan berbagai macam level pendidikan ataupun tingkat akses yang tidak sama, ini perlu juga menjadi perhatian.
Kemudian bagaimana harus melakukan perhatian atau penawaran agar berbeda dengan pihak orang lain yang memang banyak pihak akan terkait dengan program-program digitalisasi ya. Bagaimana dapat memastikan bahwa pembentukan ekosistem yang tepat supaya tidak sekedar membangun sebuah sistem ego yang menempatkan pengelola sebagai titik sentral ya, di tengah para pihak. Peran apa yang harus dimainkan pada masing-masing ekosistem tersebut, kemudian apa tujuan akhir ekosistem secara keseluruhan. Harapannya sebenarnya kan paling tidak meningkatkan bagaimana kesejahteraan ya, kenyamanan hidup bagi semua pihak ya, dengan proporsi keadilan yang baik. Selanjutnya, apa yang ingin dicapai dari tujuan perusahaan secara keseluruhan bagi para pengelola atau yang menangani bidang-bidang tertentu, barangkali di sektor pendidikan, kesehatan, ataupun lainnya. Ya. Selanjutnya, kemampuan data dan analitik apa yang harus dikembangkan untuk lebih melayani pelanggan atau partisipan ekosistem digital ini. Bagaimana mereka akan menginformasikan pertanyaan tersebut tentang siapa anggota sistem yang tepat dan skim apa yang ditawarkan. Ini beberapa catatan dari para eksekutif yang sejauh ini telah bernavigasi di dunia ekosistem digital. Kemudian pertanyaan lain dalam kaitan mendesain digital ekosistem ya, beberapa hal antara lain bagaimana seharusnya manfaat tambahan yang dapat diterima konsumen agar seimbang dengan risiko yang dihadapi mereka. Jadi orientasi antara pengembang dengan keadilan atau keberterimaan konsumen supaya mendapatkan kemanfaat yang tidak jauh antara mereka dengan pengembang sistem ya. Bagaimana paten tradisional ya dibandingkan dengan platform multi pihak sejak mereka terlibat pada aktivitas pengembangan ekosistem digital. Dan beberapa hal nanti ini bisa dibaca ya, termasuk penyediaan web layanan supaya mereka mudah mengetahui progres yang berkaitan ya. Lalu apakah ada jebakan ekosistem yang mengurangi pilihan dan persaingan? Jika demikian, apa yang bisa dilakukan untuk pemulihan keseimbangan? Indikator utama apa saja yang perlu dipertimbangkan pada distribusi kekuatan ekosistem dan bagaimana cara yang efektif untuk merumuskan kebijakan terkait. Nah, mengingat banyak platform digital utama dan ekosistem yang bersifat global, bagaimana seharusnya aparat atau pemerintah ya di sini yang masih fokus pada dinamika di suatu negara dapat beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi perkembangan yang ada. Ini beberapa hal yang menjadi pertanyaan para pihak juga dalam kaitan pengembangan atau perancangan digital ekosistem. Nah, ada beberapa fase di sini, 5 paling tidak ini ya, yang perlu diperhatikan ya, aspek community ya, lalu pemerintah, lembaganya ya, kelembagaan, brand dan corporate-nya, lalu digital community and code. Nah, ini yang menjadi hal-hal penting untuk dalam kaitan para pihak yang berkaitan pengembangan ekosistem digital. Ya. Nah, adik-adik barangkali pernah baca hasil-hasil kajian terkait dengan literasi ya, literasi informasi. Kalau ini fokus pada literasi digital. Ya. Indikator yang bisa kita lihat adalah yang pertama meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Jadi kita tahu berbagai sektor ya mestinya ada nih. Ya. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari bagi setiap individu atau personal. Ini menjadi catatan di tim pengembang untuk perencanaan platform pengembangan literasi digital di Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Nah, bagi yang tentu ini banyak faktor ya, level-level pendidikan akan berkaitan ini, atau curahan perhatian setiap hari di mana
bagi pihak-pihak yang mungkin konsentrasi curahan waktunya mencari nafkah berbeda dengan orang-orang yang sehari bekerja dalam kaitan situasi belajar atau pendidikan ataupun penyuluhan dan sebagainya. Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Ini indikator keempat. Yang kelima, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Kemudian meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Masih ada beberapa berikutnya ya. Yang ketujuh, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat, meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik, kemudian meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan penggunaan internet dan aturan informasi transaksi elektronik ya, di Undang-Undang ITE ya. Selanjutnya, meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna atau melek internet di suatu daerah. Kemudian meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Ini berapa ini? Sudah 12 ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan ya, bisa kita lihat di contoh-contoh pengelolaan program ya, di sub kedua ini. Nah, Adik-adik nanti boleh lihat ya, kalau di YouTube ataupun browser lain ya, bisa lihat misalnya tadi saya coba yang berkaitan ini nih, surat izin mendirikan bangunan. Ini ternyata ada ya, panduan secara teknisnya. Jadi kita lihat lembaga atau institusinya untuk apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Kemendagri ya, itu ada Sikomdagri, Media Interaction for Local Autonomy, sudah ada. Jadi media interaksi otonomi daerah, Medsosa ya, ada. Boleh cek di YouTube nanti, adik-adiknya. Kemudian Kementerian PUPR, ini ada juga berkaitan dengan Human Resource Management, Electronic Service Manuscript atau Tata Naskah Dinas Elektronik, IMB, maupun Geographic Information System Portal. Ya, ini sudah ada. Saya kira kalau panggil apa namanya, kata-kata ini di YouTube atau di Google boleh dicek nanti, bisa dilihat. Ya. Kemudian Kementerian Keuangan juga ada. Ya. Bagaimana sistem aplikasi keuangan daerah, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, ya. Lalu sistem perbenaran dan anggaran negara. Bappenas juga ada. Ya. Kemenpan RB, ya. Kemenkominfo, ya. Lalu badan-badan lain termasuk BPT, BSSN. Ya. Ini posisi 2018, saya kira sekarang sudah ada beberapa kementerian atau lembaga yang mempunyai tambahan aplikasi government berkaitan program digitalisasi. Dalam kaitan contoh yang pengelolaannya, ada suatu survei yang berkaitan pemanfaatan TIK oleh petani dan nelayan. Ternyata situasinya ini penelitian beberapa tahun lalu ya, yang paling banyak digunakan oleh petani dan nelayan ini masih berupa TV ini, HP ya, sekian persen, radio, internet, kemudian TIK lain. Ini kondisi yang menggambarkan apa kondisi Indonesia lah, tapi masih pada subjek petani dan nelayan. Nah, bagaimana strategi pemanfaatan TIK untuk komunitas petani nelayan? Sudah ada apa pola ya. Di sini ada analisis kebutuhan informasi pengembangan usaha komunitas petani dan nelayan. Kemudian analisis skala dan jenis informasi yang dibutuhkan. Kemudian analisis jenis TIK yang cocok sebagai sarana penyaluran informasi di kalangan mereka. Nah, rumusan pemanfaatan TIK bagi kelompok petani dan nelayan ini dikategorikan menjadi beberapa hal kelompok ya. Jadi kategori informasinya ada kebutuhan informasi yang mendesak, misalnya harga komoditi, jenis hama dan penyakit, kondisi cuaca dan sebagainya. Ini berkaitan dengan situasi budidaya dan pemanenan misalnya.
Kemudian skala kebutuhannya, ini ada informasi langsung, aktual, dan jangka pendek. Jenis TK yang digunakan, radio, televisi, handphone. Ya, ini misalnya informasi harga itu tiap hari di radio ataupun dengan apa namanya handphone ini bisa diakses ya, didapatkan. Jam-jam tertentu ini ada nih dari pusat ya. Kemudian kategori informasi umum seperti teknik produksi, budidaya, penangkapan, pasca panen, pemasaran, akses teknologi, akses modal, dan lainnya. Ini informasinya kategorinya, skala informasi yang jelas, detail, mendalam, dan komprehensif. Ini digunakan TK-nya melalui internet ya. Lalu kebutuhan informasi lainnya, ini sesuai kebutuhan usaha, lokasi ikan, dan lainnya ya. Menggunakan GPS, Fish Finder, satelit komunikasi, dan sebagainya. Nah, program yang sejauh ini dikenal ada istilahnya Pusat Informasi dan Komunikasi Masyarakat, disingkat PIKMA ya. Ada level PIKMA dasar, PIKMA menengah, dan PIKMA maju. PIKMA dasar ini termasuk yang kategori menyediakan layanan dasar untuk mencari informasi dan berkomunikasi melalui perangkat komputer, koneksi internet, dan mesin cetak. Sementara PIKMA menengah ini yang menyediakan layanan yang lebih lengkap dari tingkat dasar melalui beberapa perangkat komputer, koneksi internet, perangkat TIK, dan alat penunjang lainnya. Sedangkan PIKMA maju ini menyediakan layanan yang lebih lengkap dari tingkat menengah melalui beberapa perangkat komputer, koneksi internet, perangkat TIK, dan alat penunjang, serta ruang pertemuan beserta perangkat pendukung lainnya. Ini namanya PIKMA ya, Pusat Informasi dan Komunikasi Masyarakat. Memang ini masih perlu dievaluasi secara rutin ya, program-program semacam ini, efektivitas dan keberlangsungannya secara rutin. Ya. Nah, kalau digambarkan ini, dari tahap awal pendirian PIKMA, ada PIKMA nasional, ya, petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya. Kemudian PIKMA kabupaten, ada PIKMA di level petani, PIKMA di level nelayan dan pembudidaya ikan, dan PIKMA peternak. Nah, boleh mungkin adik-adik yang di sekitarnya ada petani atau peternak ya, atau pembudidaya ikan, boleh dicek langsung kepada petani, ada tidak program ini? Ya? Apakah masih berjalan tidak? Ya? Ini ada fasilitator utama, ada konsultan pendamping lokal, mestinya kalau berjalan ya. Dengan proses-proses mereka nanti memberikan pendampingan baik dalam kaitan literasi dan akses informasi, serta konsultasi dan supervisinya. Sesuai dengan levelnya. Ada yang level kabupaten, lokal maupun nasional. Nah, pada slide ini bisa kita lihat jenis dan fungsi kelembagaan pemberdayaan. Ya. Kita lihat tidak ada pemerintah, fasilitator utama, konsultan pendamping, kelompok tani nelayan, tokoh masyarakat atau para desa, kemudian tata kelola dan pedoman kerjanya. Ini bisa dibaca nanti di file yang ada di course ya. Kalau pemerintah dia tugasnya menyediakan sarana dan prasarana, menyiapkan mekanisme pengelolaan atau SOP, kemudian menyiapkan juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Apa tugas fasilitator utama? Mereka fokus untuk program peningkatan pemberdayaan masyarakat, mendampingi dan mengadvokasi, lalu membantu fasilitator lokal. Sementara konsultan pendamping tugasnya membantu masyarakat ya sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah terkait usaha. Kemudian membantu dalam pengembangan usaha ya. Dan pihak kelompok tani atau nelayan sebagai sasaran program, dia sebagai pengelola pusat informasi dan memanfaatkan TIK untuk usaha. Kemudian tokoh masyarakat atau aparat desa ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan pusat informasi di desa dan mengayomi bagaimana agar program berlangsung dengan
sebaik-baiknya. Berikutnya tata kelola ya. Ini dalam kaitan mengatur aturan main ya. Bagaimana menjaga hubungan kelembagaan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat komunitas, dan ada reward dan punishment. Dan ada pedoman tata kerja baik untuk level yang nasional, kabupaten maupun lokal nih sebenarnya satunya ya, lokal. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh ini, barangkali ada pertanyaan dulu dari adik-adik sebelum lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Prof. Masih ya? Oke. Ada namanya Adela. Adela hadir nggak? Halo? Halo, hadir Pak. Nah, ada. Ada yang mau ditanyakan, Adela, tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Masih aman sih Pak, cuma tadi memang agak putus-putus suaranya dan Putus-putus. sinyalnya juga. Oke, ya. Baik. Yang lain mungkin ada hal yang mau ditanyakan? Pak Herunisa, ada nggak ya? Pak Herunisa. Ya, Pak, hadir. Hadir? Hadir, Pak. Gimana, jelas yang tadi disampaikan? Atau ada pertanyaan barangkali? Untuk pertanyaan belum ada. Belum ya? Belum. Oke, ya. Baik, untuk menginjak ke subbahasan ketiga, saya minta tolong Mas Aldo. Siap, Aldo ya? Siap, Prof. Untuk tayangan yang kedua tadi, mengenai apa itu? Ekonomi ya? Siap, Prof, ya. Ya, silakan. Boleh disiapkan dulu. Ekonomi desa harus mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi digital. Salah satunya melalui mendorong produk yang diproduksi di desa bisa bersaing di e-commerce. Halo wargaku, Assalamualaikum. Tahun depan, tahun 2021, pengalokasian dana desa akan berfokus kepada 3 aspek, yaitu ketahanan pangan, digitalisasi desa, dan pengembangan perekonomian desa dengan memperkuat program padat karya tunai desa. Simak terus video ini, namun sebelum saya lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Telah kita ketahui bersama bahwa dana desa merupakan kebijakan pengalokasian anggaran untuk mendorong pembangunan dan mempercepat roda perekonomian di pedesaan. Mengutip laman resmi Ditjen PK Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, kebijakan pengalokasian dana desa juga mempertimbangkan karakteristik desa dan kinerja desa. Misalkan, difokuskan pada penguatan pembangunan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk digitalisasi desa, pemerintah akan fokus dalam meningkatkan konektivitas desa dan transformasi ekonomi di pedesaan dengan model digital. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar telah menerbitkan Permen Nomor 7 Tahun 2020 yang memprioritaskan dana desa untuk Jaring Pengaman Sosial atau JPS sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan ini untuk mengatasi masyarakat pedesaan yang terdampak COVID-19. Program ini termasuk adanya Desa Tanggap COVID-19, BLT Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa atau PKTD.
Program tersebut tanpa syarat dan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan kerja. PKTD menjadi salah satu amunisi menjelang adanya rebound ekonomi di desa yang dimulai dari wisata desa, produksi pertanian, diikuti sektor ekonomi lainnya. Pak Halim meyakini rebound desa akan segera terwujud, apalagi pihaknya telah memiliki beberapa strategi untuk mendorong rebound ekonomi, antara lain menjalin kerjasama dan pemodalan bagi petani dan nelayan. Kemendes PDTT memfasilitasi kerjasama BUMDes dengan marketplace dan intensifikasi lahan produktif di kawasan transmigrasi. Hingga tanggal 7 Juli 2020 telah terbentuk relawan desa lawan COVID-19 di 64.805 desa yang mencakup 1,88 juta relawan. Tugas relawan itu antara lain mendata warga rentan sakit, keluarga penerima BLT dana desa, dan menyemprotkan disinfektan. Keberadaan relawan sangat efektif. Dari 66.220 orang positif COVID-19, hanya 909 orang yang berasal dari desa, ucapnya. Secara terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Bapak Aryo Irhamna mengatakan, kebetulan ia salah satu ekonom yang menginisiasi program 5 tahun bersama Bappenas tentang pengembangan ekonomi desa dan ekonomi digital. Ekonomi desa harus mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi digital. Salah satunya melalui mendorong produk yang diproduksi di desa bisa bersaing di e-commerce. Menurutnya, keberhasilan di desa bisa mengembangkan produk dalam negeri dan bisa bersaing dengan produk dari luar adalah kemudahan akses internet. Untuk mencapai itu, pemerintah perlu meningkatkan akses internet hingga ke desa dan meningkatkan kapasitas produksi desa agar dapat bersaing serta mendorong pemanfaatan produk desa untuk kebutuhan nasional. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga ini bermanfaat buat warga semua. Dan silakan warga tuliskan komentar bagaimana prediksi warga semua perekonomian Indonesia khususnya di pedesaan pada tahun 2021 nanti. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju. Oke, terima kasih Aldo. Saya coba minta komentar nih. Miftah Nurul, ada nggak? Miftah Nurul, ada? Ikut nggak ya? Ya, halo Pak. Ya, tinggal di mana nih? Panggilnya Miftah atau Nurul? Panggilannya Miftah. Ya, tinggal di mana nih Miftah? Di Jakarta, Pak. Jakarta. Bisa lihat tadi tayangan yang disampaikan ya? Bisa ya? Ya, Pak. Tentang apa coba? Mengikuti nggak tadi? Halo, Pak. Ya, putus. Tentang dana desa buat digitalisasi gitu, Pak. Sekarang dana desa dialokasikan buat digitalisasi pakai Ya. dana desa e-commerce gitu. Biar produknya Apa bisa. komentar Miftah? Halo, Dana Pak. desa. Iya, Pak. Ya, silakan lanjut. Jadi itu tentang dana desa buat digitalisasi. Jadi dana desanya Ya. itu udah sekarang pakai e-commerce biar dana desanya bisa dialokasiin buat ini bersaing di e-commerce gitu, Pak. Miftah tinggal di Jakarta, di sekitar sudah pernah dengar program ini nggak? Belum sih, Pak, baru ini. Belum ya? Oke, ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Satu lagi, siapa nih? Meliani ada nggak? Meliani.
Mbak Meliani ikut perkuliahan? Dimas ada nggak, Dimas? Dimas Sabani Rahman. Halo Pak, hadir Pak. Ya, hadir ya, silakan Dimas. Boleh komentar tentang tayangan tadi, silakan. Dimas tinggal di mana nih? Oh, sekarang lagi di Bogor Pak, Oh, tapi asli mana? Ciamis Pak. Oh, Ciamis. Di Ciamis sudah ada belum nih program yang tadi, yang terkait dana desa? Sepertinya saya belum menemukan sih Pak, atau Belum lihat, mungkin ya? saya yang kurang tahu sih Pak. Itu ya. Ya, ya. Di Ciamis di kota tinggalnya ya? Yang mau ke arah Pangandaran sih Pak, nggak yang kotanya juga Pak. Oh ya, oke. Ya. Belum lihat di lokasi ya? Iya Pak, iya belum. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke materi tadi ya, satu subbag lagi. Saya share dulu ini. Nah, berkaitan, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Bapak. Sudah, oke. Ya. Jadi contoh pengelolaan aksi sosio-ekosistem digital. Tadi di tayangan contoh berkaitan dengan dana desa ya, untuk program-program memang diharapkan mulai tahun ini ya lebih bergulir, terutama dalam pengaturan alokasi dan sistem monitoringnya ya. Nah, sudah tahu terkait dengan desa presisi? Sudah pernah baca mungkin di surat kabar atau di media sosial? Sudah tahu belum? Kebetulan tadi kuliahnya tentang ini, Pak. Nah, dari siapa? Dari Bapak Sofyan. Sofyan. Mata kuliah apa? Mata kuliah teknik-teknik partisipator. Oh, ya cocok berarti ini. Ini sebagai program yang oleh Pak Sofyan dengan teman-teman LPPM berjalan ya. Ini salah satu saya kira hal yang sangat bagus apabila diimplementasikan dan banyak pihak terutama Kementerian Sosial dan berbagai pemda sudah barangkali mendapat penjelasan dari Pak Sofyan ya. Teknologi drone sebagai strategi pengembangan potensi desa. Kemudian yang lain atau dalam implementasinya ini lanjutannya tadi data desa presisi berbasis drone ini yang sejauh ini sekitar kampus dan sudah didokumentasikan ini oleh tim Pak Sofyan ya, dibukukan Desa Sinarsari ya untuk pemetaan secara presisi menggunakan drone ya. Pemetaan pendataan keluarga kalau ini program Posdaya ya, lanjutan dari Posyandu. Ini juga di lingkar kampus ya, ada keluarga-keluarga miskin yang kita data kemudian dimobilisasi atau diajak berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat ya. Ada program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi ya. Nah, ini proses-proses ada FGD, kemudian pendampingan program-program ekonomi, lingkungan maupun bidang lainnya. Ini salah satu upaya yang pernah dilakukan oleh tim pendamping Posdaya untuk membangun bagaimana database Posdaya berbasis online ya. Jadi setiap pengelola Posdaya di masing-masing desa atau kelurahan difasilitasi salah satu PC yang merupakan hadiah. Memang ada beberapa yang bukan PC baru ya. Jadi merupakan pemanfaatan dari beberapa hibah atau sumbangan pihak-pihak yang berkenan memfasilitasi pengembangan database untuk masyarakat ya dalam kaitan pemberdayaan. Ini kemudian di-install beberapa software yang berkaitan dengan program-program terkait itu, ada monitoring atau pencatatan kegiatan pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Ya. Ini utamanya berjalan sekitar 5-6 tahun yang lalu. Ya. Beberapa masih dikelola oleh pengurus Posdaya. Nah, sebagai catatan ini ya, strategi gerakan literasi digital di masyarakat, yang penting adalah menguatkan kapasitas atau kompetensi fasilitatornya. Ya.
Sebagai contoh, barangkali tadi di Desa Persisi maupun program Posdaya ya atau Posyandu, itu kemampuan atau kapasitas fasilitator pendamping atau kader ini penting ya untuk dikuatkan. Kemudian meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Nah, kesulitan dari para peserta komunitas ya, kelembagaan di lapangan ya, jumlah sarana belajar yang terbatas ya, maka perlu ada perhatian atau kreasi dari para pengelola untuk misalnya mendapatkan hibah atau sumbangan atau mengefisienkan sumber-sumber belajar yang bisa lebih efisien digunakan oleh para anggota atau partisipan. Kemudian perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar, ini juga sangat penting dalam kaitan misalnya juga mereplikasi apa saja yang sudah menjadi kreasi atau temuan-temuan ya kepada pihak lain. Peningkatan pelibatan publik ya, dan penguatan tata kelolanya. Ini strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan gerakan literasi digital di masyarakat di berbagai sektor ya. Tadi dicontohkan ekonomi. Nanti kesehatan ada di pendidikan atau lingkungan ya. Nah, sebagai contoh ini bagaimana framework yang diharapkan oleh pengelola BlaBlaCar ya untuk hal yang mereka kelola ya dalam kaitan sistem digitalisasi ya yang dilakukan. Ada declare, rate, engage ya, activity, moderate dan sosial. Jadi bagaimana mereka perlu menyatakan identitas termasuk nama, foto dan info-info lain supaya dikenal oleh khalayak atau bisa dimanfaatkan layanannya. Kemudian peringkat peer-to-peer berdasarkan anggota aktivitas sebelumnya, ya progres pengembangan, pengalaman-pengalaman yang sejauh ini sudah dilakukan ya. Kalau sekarang mungkin kalau perorangan seperti CV atau pengalaman ya. Nah, itu progres ya, yang bisa di-share kepada pihak lain. Kemudian komitmen keuangan untuk mendukung bagaimana bisa melakukan pembayaran di muka, itu yang diusung oleh mereka. Informasi tentang frekuensi anggota aktivitas dan tingkat responnya. Ya. Kemudian konten yang dipertukarkan oleh anggota yang bisa dimoderasi dan diverifikasi oleh platform yang digunakan. Ya. Kemudian identitas sosial online yang ada, apakah Facebook atau lainnya ya, yang terhubung dengan profil pengelolaan mereka. Ini harapan yang diusung oleh BlaBlaCar dalam rangka pengembangan ekosistem digital yang dikelola. Nah, contoh aksi yang lain ini di sumber yang didapatkan Huawei Maritime Solution ya. Ini kalau kita lihat dalam kaitan pengelolaan sumber daya yang terletak di pesisir nih. Kita lihat di sini ada komponen atau unsur kampus nih ya. Punya data center ya. Punya CCTV ya. Ini juga kampus 1, kampus 2, mungkin ini kampus 3. Lalu ada pelabuhan ya. Dengan disupport oleh sistem transportasi ya. Ada kargo. Kemudian sarana-sarana pendukung lainnya ya. Satelit atau pemancar, termasuk regional distribution warehouse. Nah, pengelolaan seperti ini tentu membutuhkan kepedulian atau partisipasi banyak pihak ya. Dalam kaitan penggunaan area, kemudian kebijakan pengembangan area tersebut, regulasinya ya, sama hal-hal lain tentu harus dilibatkan atau pengembangannya ini secara terpadu ya. Ini contoh pengembangan area di dekat pantai atau pesisir ya. Tentu mungkin ada slot-slot yang kalau memang itu bagus bisa sisi wisatanya ya, atau pembinaan masyarakat sekitar ya, bisa dilakukan. Nah, kemudian di bidang pendidikan misalnya nih, kita di Indonesia ada universitas terbuka ya. Kalau di Cina juga ini ada ya. Barangkali bisa
kita bandingkan atau selaras ya, mulai dari bagaimana seleksinya ya, proses belajar ya, kemudian ujian, ada wisuda ya, bagaimana pengurusan atau proses penjaminan mutu untuk karya ilmiah, rekrutmen dan sebagainya. Nah, ini ada contoh dilakukan pada transformasi ICT di China Open University. Mulai dari online opening ceremony, online course selection ya, itu dipilah, sudah dirancang. Dan tentu ini melibatkan berbagai pihak, tidak saja pengajar, mahasiswa, pengelola ya, dan kepedulian pemerintahnya. Jadi sektor-sektor ekonomi ya, pendidikan, kesehatan bisa memanfaatkan ini ekosistem digital ya. Nah, di Indonesia ya, Indonesia Online Commerce Journey ya, ini akan diharapkan tumbuh terus ya, sehingga dapat meningkatkan atau berdampak pada pengembangan sosial ekonomi ya, secara keseluruhan. Misalnya bagaimana hal-hal yang mendapatkan atau menjadi keuntungan lebih jauh ya, sebagai dampak pengembangan ini di sisi keuangan ya, akan meningkat, yang tadinya mungkin terbatas menjadi ada peningkatan ya. Misalnya di sini paling tidak 30% online commerce ya akan terjadi atau tercapai ya, di progres 5 tahun mendatang ya. Kemudian juga keuntungan bagi pembeli ya, apalagi terutama di yang luar Jawa ya, bisa saving berapa persen nih, 11-25% dengan pembelian secara online ya. Juga kesetaraan sosial ya, social equality ya, akan mendapatkan revenue ya, yang bisa lebih banyak. Kemudian munculnya peluang-peluang kerja ya, atau dibutuhkan hal kreasi-kreasi sesuai dengan perkembangan yang ada ya. Dan di sini bisa kita lihat ya, ada 3 hal yang bisa kita cermati di sini, mulai dari masalah infrastruktur ya, cashless payment yang terjadi ya, sampai pada ini one stop shop for merchant services yang kemungkinan akan berkembang online commerce ya. Di 3 hal ini akan lebih banyak terjadi, berdampak dari pengembangan yang ada di Indonesia ya, beberapa tahun mendatang. Barangkali ini beberapa contoh ya. Nanti adik-adik bisa lihat nih di YouTube juga banyak tersedia yang terkait dengan contoh-contoh sosio ekosistem yang bidang pertanian, kemudian yang kesehatan atau pendidikan ya. Boleh nanti dicoba panggil atau tetapkan kata kuncinya, nanti di YouTube tersedia tayangan-tayangan yang relevan. Saya kira untuk materi hari ini cukup sekian ya.